teman-teman, nama saya Yowani Sintia Claudia. Saya ingin mempresentasikan topik tentang penulisan laporan bisnis yang dibimbing oleh Ibu Purnamayanti. Artian laporan bisnis menurut Erta Amurti dan Herbert W. Hildebrand dalam bukunya Effective Business Communication memberikan definisi tentang laporan bisnis sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Penggolongan laporan bisnis terbagi menjadi 8. Yang pertama menurut fungsinya, yang kedua menurut subjeknya, yang ketiga menurut formalitasnya, yang keempat menurut keasliannya, yang kelima menurut frekuensinya, yang keenam menurut jenisnya, yang ketujuh menurut kegiatan proyeknya, yang ke-8 menurut pelaksanaan pertemuan. Persiapan penulisan laporan bisnis adalah yang pertama definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga menentukan ide atau gagasan. Yang keempat mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima menganalisis dan menafsirkan data. Yang keenam mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Bagian pokok laporan bisnis ada 3. Yang pertama pendahuluan, berisi tentang pemberi kuasa, layout dan rencana presentasi, masalah, masuk penulisan laporan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer atau sekunder, latar belakang, definisi, keterbatasan, dan rekomendasi. 2. Teks. Yang terpenting dari bagian ini adalah isi teks. Biasanya membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci yang mencakup semua fakta yang penting dan relevan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Biasanya ini berisi tentang rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan proposisi. Cara menyusun teks laporan adalah yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Jadi kesimpulannya adalah laporan adalah alat komunikasi organisasi untuk menyampaikan informasi yang bersifat faktual secara rinci dari satu pihak ke pihak yang lain. Bahasa yang digunakan dalam membuat laporan adalah harus bersifat formal, baik, jelas, dan juga harus teratur. Pernyataan dalam laporan harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Penulisan judul dan subjudul harus disusun dengan teratur dengan perencanaan yang baik. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kiranya kita semua sehat selalu. Terima kasih.